فحضر قربانا hadir ila tariqi mulai basair wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh umqul alamin sariratan wa usyakum sarirah wa ala ilihi wa sahbihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaan wattaqullaha alladzi tas'alun bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin rahimakumullah. Marilah kita kembali mengucapkan pujian puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya yang dikaruniakan kepada kita. Kita membutuhkan karunia-Nya. Allah selalu memberikan, maka kita harus selalu bersyukur. Nikmat terbesar yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa Islam dan iman merupakan model utama seseorang untuk masuk surga. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Annahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Dalam riwayat lain disebutkan tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang mukmin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah, menjadi seorang muslim sejati tidaklah cukup dengan ucapan dan klaim saja. Setidaknya seseorang harus memiliki 3 sifat. Yang pertama, al-yakin, yaitu percaya dan mantap akan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan agama Islam. 3 hal ini merupakan materi utama yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada kita di alam barzah nanti. Dan di antara sekian banyak masalah, hanya 3 ini saja yang akan ditanya oleh malaikat dalam barzah. Hadirin rahimakumullah, kedudukan al-yakin sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin bab Manzilatul Yakin menyebutkan beberapa ayat tentang kedudukan yakin. Di antaranya disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 4 dan 5. Beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hanya mereka yang mencapai derajat al-yakin yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 4-5. Sangat jelas dari ayat itu bahwa cara untuk menjaga hidayah adalah dengan memupuk keyakinan. Tanpa itu seorang muslim bisa goyah. Banyak kisah menjadi pelajaran. Seseorang telah beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ikut hijrah ke Madinah bersama beliau. Namun dia kemudian goyah oleh kuda peliharaannya di Mekah. Dia kemudian menyalahkan jalan hijrahnya. Ini musibah.
Hadirin rahimakumullah. Yakin menurut ulama Abu Bakar al-Wara ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama al-yakin al-akbar, yakni meyakini seluruh berita informasi yang Allah sampaikan kepada Rasulullah dan risalah yang beliau bawa, mencakup informasi yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW terkait perkara yang sudah berlalu maupun terkait dengan hal-hal yang belum terjadi. Ini harus kita mantapkan dalam diri kita. Ya. Yang kedua ialah al-yaqin ad-dalalah, yakni yakin dan percaya kepada setiap bukti dan dalil membenarkan berita-berita tersebut. Yakin terhadap Al-Quran, hadis dan setiap mukjizat Rasulullah SAW. Yang ketiga ialah yakin al-musyahadah. Ini merupakan tingkatan yakin paling tinggi. Hanya tingkatan para wali Allah dari kalangan para sahabat dan ahli ibadah yang mencapai level ini. Al-musyahadah adalah tingkatan keyakinan terhadap hal gaib atau tidak tampak, namun seakan-akan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Keyakinan yang sempurna. Hadirin rahimakumullah. Kedua, sifat at-taslim, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rasulnya dan kepada agamanya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu umarun an ayyakuna lahum khiyaratu min umrihim. Tidak patut bagi seorang mukmin, bagi seorang baik laki-laki maupun perempuan, ketika Allah Ta'ala sudah memutuskan perkara, kemudian mereka memilih pilihan yang lainnya. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 36. Itu bukan sifat mukmin sejati. Ketika Allah dan Rasulnya memilih warna putih, seorang muslimin sejati tidak ada pilihan warna lain. Mereka tunduk dan patuh kepada Allah dan tunduk patuh kepada aturannya. Selaras dengan hal ini, Allah berfirman, fala warabbaka la yu'minu hatta yuhaqqimuka fiha sajara ya bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallamu taslima. Yang artinya, maka dari Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Al-Quran surah An-Nisa ayat 65. Masyarul muslimin, sifat muslim yang ketiga at-tadiyah atau rela berkorban, yakni rela berkorban di jalan Allah, karena sesungguhnya iman itu menuntut cinta dan cinta itu menuntut pengorbanan. Tidak ada iman kecuali didasari cinta, dan tidak ada cinta kecuali dia harus ada pengorbanan. Imannya Nabi Nuh, cintanya Nabi Nuh. Jadi kan Nabi Nuh mampu mewakafkan jiwa dan raganya, mewakafkan nafas dan umurnya selama 950 tahun di jalan Allah. Dalam satu ayat Allah mengabarkan ungkapan Nabi Nuh. Qala rabb inni da'awtu qaumi laila wa nahara. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyuruh kaumku malam dan siang. Hadis riwayat Nuh. Anda bisa baca ayat selanjutnya. Nuh berdakwah selama itu dan tidak ada yang menyambut, tetapi dia tidak bosan. Inilah sifat mukmin yang sempurna. Semoga kita semua memiliki tiga sifat yang telah disebutkan, yakni berserah dan rela berkorban. Uqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama umar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa
Ibadullah usikum wa iya bittaqullah fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahumma an haflahil rasidin wa an azwajihi ummatil mu'minin wa an sa'iris sahabati ajmain wa an mu'minina wal mu'minati ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ul qaribun mujibud da'wat. Allahumma ja'al jam'al amahumma wa ja'al taqarruna min ba'dihi taqarruqa maksuma wa la tadafihi wa la ma'ana takiya wa la mahruma. Allahumma inni nas'aluka al-huda wa taqwa wal afafa wal hina Allahumma inna nas'aluka untarzuqa kullu minna lisanan shadiqan zakiran wa qalban khashian muniba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa iyata'i dzil qurbana wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ini salat.